Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini tepat jam 9.12 kita buka rapat Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa yang kita sudah jadwalkan hari Sabtu pukul 9 hari ini untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan bagaimana menindaklanjuti hasil musyawarah dan rapat pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan terhadap program kerja yang terkait dengan pembentukan ranting Dewan Masjid Indonesia Sulawesi Selatan. Jadi ranting itu kepengurusan yang terdiri dari pengurus Dewan Masjid Indonesia di tingkat desa dan kelurahan. Dan kita di Goa alhamdulillah masih ada kecamatan, 4 kecamatan yang belum ada pengurusnya, yang sementara ini mudah-mudahan sebentar kita bisa kumpulkan informasi-informasi dari masing-masing penanggung jawab kecamatan untuk melengkapi kepengurusan tersebut. Dan dari 18 kecamatan di Goa ini alhamdulillah sudah sebagian besar terbentuk kepengurusannya, dan juga termasuk pengurus ranting, pengurus desa dan kelurahan sudah sebagian terbentuk dari pengurus cabang Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan Kabupaten Goa. Dan tingkat kecamatan ini pengurus cabang tingkat kecamatan Kabupaten Goa itu membentuk lagi kepengurusan di tingkat ranting. Ya, mudah-mudahan hari ini data-data itu sudah kita bisa rampungkan, dan insya Allah akan menjadi bahan untuk kita ajukan di rapat di tingkat wilayah. Hari ini juga Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa akan membicarakan lebih detail terkait dengan rencana rapat kerja Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa ini, yang akan dirangkaikan dengan studi komparatif ke Masjid Kurir Langit di Baru, dan kita akan bermalam di Parepare sekaligus rapat kerja. Ya, jadi rapat kerja ini mulai dari perjalanan yang kita rancang dari Sungguh Minahasa dengan menggunakan bus. Ya, jadi bus ini kapasitasnya itu ya kurang lebih 50 orang lah, bus yang paling besar, karena kita mau sambil jalan di atas bus kita bincang-bincang dan menindaklanjuti dengan rencana program-program kerja yang kami akan laksanakan, dan sekaligus melihat seperti apa itu Masjid Kurir Langit yang sudah sangat terkenal di Sulawesi Selatan ini, masjid yang melakukan aktivitas yang diakui oleh Dewan Masjid Indonesia di tingkat pusat bahwa salah satu masjid yang bisa dicontoh bagaimana aktivitasnya itu dalam rangka upaya memberdayakan masjid, termasuk menjadi contoh mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Ya, itu yang kita mau lihat ke Masjid Kurir Langit di Baru. Saya sendiri sudah pernah ke sana menyaksikan prosesi yang dilaksanakan di masjid itu. Alhamdulillah, mulai dari kurikulum terhadap jemaah, termasuk bagaimana masjid itu dilakukan, itu sudah sangat lengkap. Dan ada hal yang menarik di Masjid Kurir Langit itu,
berhasil mengumpulkan impak sedekah dan zakat itu sampai miliaran rupiah setiap tahunnya. Tapi yang lebih menonjol lagi banyak sedekah-sedekah seperti beras untuk peruntukan pesantren. Tapi berasnya itu karena berlimpah, kebanyakan yang masuk, berasnya sampai tidak bisa dihabiskan. Olehnya dari pengurus Masjid Kurir Rangi yang juga mengelola pesantren di masjid itu membagi-bagi ke pondok pesantren yang lain. Jadi kita di Goa itu yang saya tahu ada 2 yang kebagian beras dari Masjid Kurir Rangi ya, untuk pondok pesantren. Yang saya tahu ini baru 2, yaitu masjid yang dikelola oleh pondok pesantren yang ada di Manggaruki itu, yang ketua yayasannya Profesor Dr. Tawani Rahama ya. Jadi ada lagi pesantren di Tombolo, Kecamatan Tombolo, Kabupaten Goa itu yang juga turut dibagi berasnya oleh Masjid Kurir Rangi setiap bulan ke sana. Kalau yang di Manggaruki ini pondok pesantren Nurul Fadilah itu ya diberikan jatah untuk 40 santri. Jadi 40 santri dimakan selama sebulan. Jadi setiap bulan rutin ditanggung berasnya oleh Masjid Kurir Rangi. Nah, itu yang kita mau lihat. Kemudian di Baru itu juga kita mau melihat salah satu usaha yang dibina oleh pemuda di Baru itu terkait dengan tambak udang ya, yang dikaitkan dengan proses kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan masyarakat. Nah, yang paling penting juga di Baru kita akan melihat bagaimana proses pengolahan sampah yang direkomendasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang tentunya kita akan menimba ilmu di tempat itu di dalam rangka upaya melakukan proses kebersihan di masjid ya. Jadi itu program-program yang kita akan lihat, dan selanjutnya bermalam di Parepare untuk tuntaskan program kerja dan program-program strategis Dewan Masjid Indonesia untuk periode kepengurusan yang diamanahkan kepada kami untuk memimpin di Goa ini. Dan satu hal juga yang sangat penting untuk kita bicarakan di rapat kerja itu adalah bagaimana Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Goa ini melakukan kerja-kerja yang terkait dengan percontohan mensejahterakan dan disejahterakan oleh masjid. Selanjutnya hari ini juga alhamdulillah pertemuan kita dihadiri oleh salah seorang pimpinan yang akan mengelola pesantren Darul Hasin yang dirangkaikan dengan percontohan pemberdayaan masyarakat untuk peternakan sapi ya. Makanya di pondok pesantren Darul Hasin itu juga akan diadakan pendidikan SMK jurusan peternakan, karena diharapkan berkolaborasi dengan program percontohan yang dilakukan oleh Lasnas BSI, termasuk jurusan perikanan. Karena kenapa jurusan perikanan? Di lokasi pesantren Darul Hasin itu berdampingan dengan Sungai Jeneberang. Kemudian di dalamnya ada 2 danau yang insya Allah bisa dioptimalkan untuk budidaya perikanan. Dan yang terakhir di lokasi itu juga ya termasuk jurusan pertanian. Jadi 3 jurusan kita akan buka. Jadi siang dia belajar ilmu-ilmu tentang keduniaan,
khususnya bidang peternakan, pertanian dan peternakan, dan sore hari sampai pagi hari itu menghafal Al-Quran ya, sebagai santri tahfiz Quran di Darul Hasim. Itu yang kita sinergikan dengan program Dewan Masjid Indonesia, dan saya kira ini semua hanya bisa terjadi kalau terjadi kekompakan dalam kepengurusan, termasuk bagaimana melakukan keaktifan dalam melakukan program-program tersebut. Itulah hal-hal yang kami bisa sampaikan, dan insya Allah kita akan tindak lanjuti. Mudah-mudahan rapat hari ini menghasilkan beberapa keputusan yang bisa kita lakukan untuk ditindaklanjuti, sehingga amanah yang diberikan kepada kita dapat kita pertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Saya kira demikian. Terima kasih. Selamat berapat hari ini. Mudah-mudahan keputusannya bisa kita laksanakan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.